Ya pemirsa, kalau tadi janji saya adalah mendengar suara-suara masyarakat mengenai pembatasan dan juga pelarangan atau juga penutupan sejumlah TPU di Jabodetabek. Sekarang saya tanya kepada rekan saya, Yohana, yang sudah siap mengabarkan di sana. Yohana, silahkan. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa di rumah. Memang Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah Bogor ini melarang warga untuk melakukan ziarah ke tempat pemakaman umum atau TPU dari tanggal 12 hingga 16 Mei 2021. Memang tujuannya baik agar tidak melonjaknya kasus COVID-19. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Dan kita akan menanyakan langsung kepada warga sebetulnya bagaimana sih pendapat mereka mengenai larangan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah. Selamat malam, Mas. Ya, malam. Mas, boleh minta waktunya sebentar, namanya siapa? Namanya Saiful. Saiful. Mas Saiful, boleh minta tolong berdiri, Mas? Kita mau nanya-nanya sedikit nih, Mas. Mas sudah tahu kan mengenai larangan untuk berziarah ke TPU saat ini? Iya. Oke, menurut Mas Saiful ini gimana, Mas? Mas setuju nggak sih, Mas, dengan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah? Kalau saya pribadi sih bisa pro dan kontra, tapi kalau fokusnya saya itu di terkait masalah kesehatan khalayak umum, itu ya seharusnya kan tidak. Tapi alangkah baiknya hal itu juga harus ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, yang misalnya itu membolehkan tapi tetap dengan cara yang aman seperti itu. Kira-kira. Lalu Mas ini kan melihat bahwa tempat ziarah ini dibuka ditutup, namun ada beberapa tempat ini dibuka. Ini menurut pendapat Mas gimana? Seperti tempat wisata yang ternyata ini juga ada kerumunan begitu. Nah, itu menjadi fokus tersendiri. Artinya kalau memang penerapan daripada protokol kesehatan itu harus menyeluruh gitu dari semua bidang ya, itu dari pariwisata kah atau dari pusat perdagangan atau mungkin sampai ke tingkat TPU ya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya itu satu diperbolehkan, misalnya di TPU diperbolehkan ya aturan maksud saya kalau di pariwisata diperbolehkan ya di TPU diperbolehkan dong gitu. Kalau misalnya ada satu yang ditutup ya semua harus tutup seperti itu. Kalaupun diiyakan ya itu harus tetap terkontrol seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang TPU A itu ditutup, yang satunya enggak gitu. Itu jangan sampai menjadi kontroversial seperti itu, Mas, saya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Saiful atas waktunya. Boleh selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Mas. Oke, pemirsa, berikutnya kita akan mencoba menanyakan kepada pendapat warga yang lain. Permisi Ibu, selamat malam. Boleh minta waktunya Bu? Malam. Bu, boleh tahu namanya siapa dan boleh berdiri Bu? Siapa Bu? Ibu Lili. Ibu Lili. Ya. Oke, Ibu Lili sudah tahu mengenai aturan larangan berziarah ke TPU nih Bu selama Lebaran hingga tanggal 16 Mei. 16 saya. Baru tahu dari Mbak. Nah, Ibu, menurut pendapat Ibu bagaimana Ibu tentang adanya larangan ke TPU? Oh, kalau saya karena tradisi keluarga saya juga kalau misalnya Lebaran itu nggak jadi nggak jadi acara tahunan, jadi nggak masalah sih Mbak, gitu. Tapi kalau menurut saya ke TPU itu nggak harus habis Lebaran atau Ramadan. Setiap hari pun kalau misal ada kesempatan bebersih makam orang tua bisa dilaksanakan gitu loh menurut saya. Berarti untuk Lebaran tahun ini apakah mungkin Ibu sudah melaksanakan berdoakan keluarga dari rumah begitu Bu, atau ada rencana nanti ke TPU setelah Lebaran? Rutinitas keluarga kita itu setiap habis sholat Id kita selalu kumpul di keluarga ibu saya, karena yang nggak ada bapak saya kan udah, kita selalu berdoa bersama. Ya itu aja, jadi tidak harus ke makam, jadi nggak ada masalah saya rasa untuk larangan itu. Oke. Baik, terima kasih Bu Lili atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Bu. Ya pemirsa, demikian bahwa ternyata ini ada pro dan kontra mengenai pendapat mereka untuk larangan ziarah TPU di tanggal 12 hingga 16 Mei 2021. Demikian Caca, kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Yohana sudah menjadi perwakilan dari masyarakat, mendengar suara-suara masyarakat mengenai penutupan, pelarangan atau juga pembatasan TPU di Jabodetabek. Mungkin saya ke Ibu Neti. Ibu Neti, kalaulah melihat ada beberapa kasus ya memang rakyat begitu atau masyarakat begitu keras ya sampai mendobrak pintu masuk, berdebat dengan petugas yang ada karena ingin ngotot tetap ziarah. Nah sebaiknya kepala-kepala daerah yang sebelumnya sudah rapat dan mengatakan bahwa ditutup sementara TPU mengkaji ulang kebijakannya atau oke lah dibuka tapi pembatasan, atau bagaimana Bu Neti? Ya, saya melihat bahwa suksesnya sebuah kebijakan itu kalau ada partisipasi ya dari masyarakat yang akan menjadi
kelompok sasaran yang harus mematuhi kebijakan tersebut. Nah, masalahnya kan sebagaimana disampaikan oleh Pak Pandu Riono tadi bahwa hari ini hampir tidak ada partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Nah, ini yang menurut saya harus mulai dipikirkan oleh pemerintah. Dan saya pikir pemerintah juga nggak perlu malu, nggak perlu ragu untuk merevisi ya kebijakan yang sudah dibuat ya. Kenapa? Karena bagaimanapun mengevaluasi itu jauh lebih baik ya ketimbang kemudian membiarkan masyarakat terjebak pada situasi yang tadi ya, kontroversi, kebingungan, termasuk juga jatuh pada fenomena civil disobedience. Ya, kita nggak ingin ya masyarakat kemudian kita melihat ada fenomena distrust begitu ya, sehingga ada perusakan dan sebagainya. Iya, terakhir Pak Pandu, bagaimana kemudian menutup dan juga memberikan simpulan dalam diskusi ini? Ya, saya kira saya setuju dengan Bu Neti bahwa kita revisi lah kebijakan menutup, tapi yang penting membatasi. Dan yang paling penting adalah masyarakat harus tahu, diberitahu, diberikan jalan keluar bahwa ini hanya bersifat sementara dan boleh ziarah, tapi dibatasi jumlahnya jam berapa dan ini menurut saya sih masyarakat tuh sebenarnya tidak melawan kok, tidak ingin bertengkar, tapi karena tiba-tiba dilarang, nah ini yang menurut saya menjadi kelihatannya ada perlawanan gitu, padahal sebenarnya tidak. Ya, kita lihat nanti bagaimana pemerintah akan bereaksi dengan hal ini. Tapi mungkin terakhir di sini Habib, sempat disinggung masyarakat bahwa ternyata ziarah kubur nggak harus kemudian Lebaran ya. Kapan saja waktunya, ini bagaimana Habib? Iya baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ziarah kubur itu, Caca dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, di dalam Islam tidak ada batasan waktu ya tertentu. Nabi Muhammad sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan beliau berziarah di akhir malam. Kalau kita Caca di akhir malam, takut kuntilanak, takut segala macam. Kalau Rasul tuh di akhir malam beliau ziarah. Dalam riwayat lain, ba'da subuh beliau ziarah. Dalam satu riwayat hari Sabtu pagi itu beliau ke Uhud ya ziarah. Kemudian di dalam salah satu kitab dikatakan antara Kamis sore sampai kemudian Kamis ba'da asar sampai Sabtu ba'da subuh ya. Nah, artinya dari sini tidak ada satu arahan harus kapan ya ziarah. Nah, kalau misalnya dalam kaitan fikih itu sesuatu itu longgar, leluasa, nah maka jangan dipersempit. Jadi jangan sampai kita malah memaksakan diri, udah tahu orangnya banyak. Dan dalam Islam ada satu lagi Caca yang perlu dipahami, bahwa kondisi normal dengan kondisi darurat itu beda. Kondisi normal kita boleh misalnya dengan rame-rame dan sebagainya. Dalam kondisi darurat bahkan ketika melihat rame harusnya kita jangan ziarah saat itu, cari waktu yang lain sehingga tidak kemudian saling bertabrakan. Oke, mudah-mudahan pemerintah cermat, masyarakat juga cermat menyikapi hal ini. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk Bu Neti dan juga Pak Pandu Riono sudah menambah informasi pasti ya. Dan ini mudah-mudahan didengar oleh masyarakat dan juga pemerintah.